Assalamualaikum anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Jadi tahu apa pelajaran kita hari ini? Tahu? Siapa yang masih ingat? Minggu kemarin ibu sudah menjelaskan kan? Ibu sudah menerangkan kalau hari ini kita akan belajar mengenai perubahan sosial budaya. Ada yang masih ingat? Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran, ada baiknya ibu absen dulu ya, terlebih dahulu. Didengarkan namanya. Arini Sofia Harahap, Ayu Lestari Oktaviani, Deti Permatasari, Muhammad Sahril. Kenapa dia tidak hadir? Sakit. Udah dicenguk kawannya. Jadi segera dimusyawarahkan agar temannya dijenguk ya anak-anak ibu. Selanjutnya Solahuddin, Lamriana Baban, Juliasi Yolanda, Nafisana, Fitri Habibah, Roy, yang terakhir Salwina. Alhamdulillah. Jadi yang tidak hadir hari ini cuma satu orang kan? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang perubahan sosial budaya. Jadi anak-anak ibu sudah tahu apa itu perubahan sosial budaya? Kalau belum tahu silakan dibuka bukunya halaman 39 ya anak-anak ibu. Jadi udah dibuka, udah dapat, udah. Jadi perhatikan ke depan. Ibu akan menjelaskan mengenai perubahan sosial budaya. Tahu apa itu sosial? Sosial adalah suatu kegiatan masyarakat yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan budaya adalah suatu kebiasaan masyarakat yang dilestarikan dan dikembangkan secara turun-temurun. Jadi dapat disimpulkan perubahan sosial budaya itu adalah tingkah laku manusia atau perubahan tata kehidupan masyarakat yang mencakup perubahan sosial dan budaya. Nah, jadi perubahan sosial budaya itu dibagi ke dalam tiga bentuk ya anak-anak ibu. Yang pertama yaitu perubahan secara cepat dan lambat. Yang kedua perubahan yang besar dan yang kecil, yang berdampak besar dan yang berdampak kecil. Sedangkan yang terakhir yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Jadi tadi siapa yang udah tahu? Bentuk sosial budaya itu dibagi ke dalam 3 jenis kan? Yang pertama tadi apa? Perubahan secara cepat dan lambat. Baru yang kedua yaitu apa? Yang kedua adalah perubahan yang terjadi yang terjadi dengan dampak besar dan juga dampak yang kecil. Dan yang terakhir yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Jadi terlebih dahulu ibu akan menjelaskan dulu mengenai perubahan yang direncanakan. Yang pertama yaitu perubahan yang terjadi secara cepat dan lambat. Perubahan secara cepat atau perubahan revolusi yaitu perubahan yang terjadi kepada kehidupan masyarakat dalam waktu yang sangat pesat atau dalam waktu yang sangat cepat. Contohnya yaitu sistem pertanian di Indonesia. Itu adalah contoh perubahan yang secara cepat terjadi. Setelah masuknya bangsa Inggris ke Indonesia, dahulu kan sistem pertanian kita itu masih secara manual, masih memanfaatkan tenaga manusia. Jadi kalau menanam padi itu masih menggunakan tenaga manusia. Tapi setelah masuknya bangsa Inggris ke Indonesia, itu semua terjadi perubahan yang sangat besar kepada kita.
mereka menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Jadi yang melakukan pekerjaan pertanian itu adalah mesin. Itu adalah contoh perubahan yang terjadi secara cepat. Selanjutnya yaitu perubahan yang terjadi secara lambat atau perubahan evolusi. Perubahan ini adalah perubahan yang terjadi kepada kehidupan masyarakat yang terjadi secara lambat. Jadi biasanya perubahan ini tidak dirasakan gitu karena waktunya yang sangat lambat. Contohnya yaitu yang paling sederhana, alat tukar mata uang, alat tukar di Indonesia. Dahulu nenek moyang kita melakukan jual beli itu dengan secara barter. Barter itu apa Bu? Barter itu adalah proses jual beli dengan bertukar barang. Contohnya, si Salwina menginginkan yang namanya kayu, sedangkan si Fitri menginginkan yang namanya beras. Jadi mereka melakukan barter. Si Salwina memberikan kayu kepada si Fitri, sedangkan si Fitri memberikan beras kepada si Salwina. Jadi sekarang kita nggak menemui lagi kan yang seperti itu. Nah sekarang kalau kita itu sekarang seperti apa? Dengan menggunakan uang, ya kan? Kalau mau beli sesuatu itu nggak bisa kan ditukarkan barang, kita harus menukarkannya dengan uang. Sekarang ada lagi yang lebih canggih, yaitu dengan menggunakan uang digital. Anak-anak ibu udah tahu apa itu uang digital? Udah, alhamdulillah udah tahu kan? Jadi lanjut yang kedua yaitu perubahan dampak besar dan dampak kecil. Perubahan ini adalah perubahan sosial budaya yang sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu perubahan yang berdampak besar itu adalah pernah dengar berita gunung meletus yang terjadi di desa Kinahrejo. Dahulu di sana itu sistem perekonomian orang di situ yaitu dengan cara bertani. Jadi setiap penduduk itu melakukan bertani. Tapi setelah tragedi gunung meletus, semuanya berubah menjadi berdampak besar. Semuanya berubah secara drastis. Sekarang orang itu memanfaatkan tragedi gunung meletus itu sebagai destinasi desa wisata. Jadi sekarang mata pencaharian masyarakat di desa tersebut yaitu dengan sistem mata pencaharian dengan membuka yang namanya wisata. Tapi dulu orang itu melakukan yang namanya sistem pertanian kan. Jadi itulah dampaknya yang terjadi pada orang itu. Yang selanjutnya yaitu perubahan yang berdampak kecil. Perubahan yang berdampak kecil ini, nah ini sangat dekat dengan kita. Contohnya yaitu potongan rambut murid dikala sudah mau libur panjang. Biasanya kan kalau kita sekolah potongan rambutnya itu rapi, pendek kan. Biasanya kalau murid-murid udah libur panjang pasti potongan rambutnya itu akan berantakan, akan panjang sebagian, ada yang membuatnya dicat rambut lah, kan ada macam-macam. Jadi itulah perubahan yang berdampak kecil kepada kehidupan. Selanjutnya yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang direncanakan contohnya yaitu pembangunan satu bandara di sebuah kota, pembangunan sebuah pelabuhan di sebuah pantai, itu adalah suatu perubahan yang direncanakan. Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan yaitu seperti yang tadi ibu bilang, mata pencaharian di desa penduduk di desa Kinahrejo itu kan. Jadi mereka kan dulunya adalah seorang petani, sekarang mereka menjadi seorang tempat destinasi wisata. Jadi itu adalah suatu kegiatan yang tidak direncanakan, perubahan yang tidak direncanakan. Jadi anak-anak ibu sudah paham apa yang dinamakan perubahan sosial budaya dan bentuk-bentuk dari perubahan sosial budaya ini. Kita perlu belajar
Jadi lanjut, dampak dari perubahan sosial budaya. Berdasarkan yang Ibu terangkan, apa-apa saja dampak positif yang bisa kita ambil dari perubahan sosial budaya ini? Anak-anak Ibu ada yang tahu? Ya, siap. Ya, silakan. Dampak positifnya apa? Ya, betul sekali. Dampak positifnya yaitu tersedianya lapangan pekerjaan. Baru siapa lagi? Ya, terjadinya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Ya, pemikiran masyarakat menjadi lebih berkembang lebih maju. Jadi anak-anak Ibu sudah paham kan? Sudah, Bu. Jadi alhamdulillah semuanya udah paham kan? Seterusnya yaitu Ibu mau kasih kalian tugas. Tugas kalian adalah carilah suatu perubahan sosial budaya yang terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Jadi Ibu akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya, anak-anak Ibu. Oke, dengarkan. Kelompok 1 adalah nomor absen dari 22 sampai ke 16. Masih ingat kan nomor absennya? Ya, nomor absennya kan dibuat kan di meja. Yang bagus sekali. Yang kelompok 2 yaitu nomor 15 sampai dengan 11. Kelompok 3 nomor 10 sampai dengan nomor 6. Dan yang kelompok terakhir yaitu nomor 5 sampai dengan nomor 1. Jadi tugas ini dikumpulkan untuk minggu depan ya anak-anak Ibu. Tugasnya mencari perubahan sosial budaya yang ada di lingkungan kita. Baru satu lagi yaitu menulis dampak dari perubahan sosial budaya. Jadi Ibu minta kalian membuat satu laporan saja mengenai kerja kelompoknya. Ini dikerjakan secara kelompok ya anak-anak Ibu. Tidak boleh cuma satu orang yang mengerjakan, yang lainnya bersantai. Jadi semuanya harus mengerjakan, harus bekerja sama. Ingat, bekerja sama itu penting. Nah, bagus sekali. Udah tahu kan tadi apa tugas kelompoknya? Udah, Bu? Ya, udah, alhamdulillah. Jadi kan itu untuk tugas kelompok. Sekarang lanjut untuk tugas individu. Ibu akan membuatkan kalian tugas individu. Coba dibuka buku paketnya halaman 41. Ya, halaman 41 kan di situ ada soal esai. Ya, esai 10, ya kan? Ya udah, Ibu minta kalian buatkan jawabannya untuk masing-masing ya. Kalau itu tidak boleh kerjasama. Ingat, yang kerjasama itu adalah kegiatan kerja kelompok. Kalau yang ini adalah tugas individu, jadi kerjakan sendiri. Ya, anak-anak Ibu mengerti? Alhamdulillah. Jadi berhubung waktu kita sudah habis, Ibu kira cukup sekian yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Semoga anak-anak ilmu yang Ibu berikan bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak? Enak ya jadi anak pintar, nggak perlu bertanya. Nah udah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini ya anak-anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.